Hello, what's up gengs? Cicilan udah lunas? Udah matiin kompor? Kalau sudah, mari lanjutkan tontonan agak berkualitas kita hari ini dengan para dewa-dewi Yunani. Pada asupan spoiler hari ini, kita akan menonton film Immortals yang dirilis pada tahun 2011 yang dibintangi oleh aktor yang super terkenal bernama Henry Cavill. Film ini berlatar belakang di Yunani pada tahun 1228 sebelum Masehi tentang kisah kepahlawanan Theseus, manusia pilihan dewa yang berjuang bersama pasukan Yunani melawan Raja Sableng yang bernama Hyperion. Uniknya, tidak seperti film mitologi lain, film ini lebih berfokus pada drama dan senjata-senjata yang para dewa miliki karena para dewa di sini tidak terlalu abadi maupun memiliki kekuatan magis seperti mengeluarkan petir dari tangan. Nah, itu aja. Kencangkan speaker kalian, terangkan pencahayaannya dan kuy, kita mulai. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya sebuah penjara berbentuk persegi berwarna hitam yang memiliki banyak jendela. Di dalam penjara ini, berisi makhluk seperti manusia serta berkulit seperti batu dan mereka diletakkan sedemikian rupa agar tidak bisa bergerak dengan bantuan rantai serta jeruji yang dipasang di badan mereka, dan makhluk inilah yang disebut sebagai Titan. Tidak lama, dari tempat yang lebih tinggi, muncullah orang bertopeng bernama Hyperion yang memanah penjara tersebut dan disertai dengan naiknya cahaya ke langit bersamaan dengan hancurnya penjara itu dan ternyata itu semua cuma mimpi. Di sini kita akan diperlihatkan 4 orang peramal yang salah satunya mendapatkan mimpi tadi. Di sini gue langsung spoiler aja, Ani merupakan satu-satunya peramal tulen yang bisa dapat wangsit, sementara lainnya cuma berakting sebagai peramal agar tidak ada yang tahu siapa peramal yang asli demi menjaga keamanan Ani. Ani kemudian menyebutkan bahwa orang bertopeng melepaskan panah ke penjara barusan merupakan Raja Hyperion yang ingin membebaskan para Titan untuk menguasai umat manusia dan membunuh para dewa. Ani juga mengatakan bahwa ramalan tersebut akan segera terwujud karena Raja Hyperion saat ini tengah mencari busur Epirus, yaitu busur sakti yang dia gunakan dalam mimpi tadi. Dipenuhi rasa takut, para perempuan soleha ini pun mulai berdoa. Kemudian, diceritakan bahwa dahulu sekali sebelum adanya ras manusia dan hewan, di atas Khayangan pernah terjadi sebuah pertempuran yang melibatkan dua pihak makhluk abadi. Dalam pertempuran tersebut, mereka baru mengetahui jika suatu makhluk abadi dapat membunuh makhluk abadi lainnya, dan di tengah pertempuran tersebut ada sebuah senjata bernama busur Epirus yang jatuh ke dunia bawah. Pada akhir perang tersebut, para pemenang kemudian menyatakan diri bahwa mereka adalah dewa, sementara pihak yang kalah mereka sebut sebagai Titan. Dan selamanya mereka penjarakan dalam Gunung Tartarus. Ribuan tahun pun berlalu dan cerita tersebut hanya dianggap dongeng. Mankind flourished. And the Great War receded. Cerita kembali pada tahun 1228 sebelum Masehi, yaitu saat ini, di mana diperlihatkannya para pasukan dan Raja Hyperion yang menguasai dan menangkap para pendeta kuil Cybele. Di sini kita akan mengetahui kurikulum vitae dan tujuan Raja Hyperion saat ini, yang dikarenakan kekecewaannya terhadap para dewa yang tidak membantu apapun ketika dia meminta pertolongan mereka untuk menyembuhkan istri dan anaknya yang sekarat karena penyakit. Setelah kematian mereka, dia bersumpah untuk tidak pernah percaya lagi dan mulai berambisi untuk menguasai segalanya. Raja Hyperion juga malah mengolok-olok kepercayaan dan ketaatan kepala pendeta dan membakarnya hidup-hidup. Berpindah ke desa Kolpos, yaitu sebuah desa yang terletak di tebing laut Genjera. Kita akan menemui pemeran utama kita, Theseus dan kakek Iono. Pada saat ini dia merupakan seorang kuli yang sedang menebang batang pohon pada sore hari sembari ditemani ocehan kakek Iono. Kemudian adegan berpindah dalam kuil desa Kolpos yang dimana diperlihatkan ibu dari Theseus yang dijahili cecunguk setempat dan menyebutnya sebagai pelacur ketika dia sedang bekerja. Setelah selesai bekerja, Theseus menjemput ibunya dan mengetahui bahwa dia telah dijahili lagi seperti biasa. Di sini kita juga mengetahui bahwa Theseus merupakan seorang ateis dan tidak mempercayai adanya dewa. Esok paginya, kepala pasukan setempat yang kembali dari pengintaian bersama pasukannya mengumumkan berita buruk di mana pasukan Hyperion sedang menuju desa Kolpos dan para warga diminta untuk segera mengungsi ke kota di bawah Gunung Tartarus. Sore harinya, ketika akan mengungsi, salah satu penjaga nakal mencegat Theseus dan ibunya untuk pergi pada sore hari itu.
Dia mengatakan bahwa para kuli dan warga lain yang dikucilkan seperti ibu Theseus harus diprioritaskan terakhir, dan berangkat esok harinya tak lupa juga dia menghina ibu Theseus. Tidak terima dengan pernyataan tersebut, Theseus pun langsung naik pitam dan menghajar orang itu. Tetapi karena kalah jumlah dan terdesak, Theseus pun terpaksa menyandera salah satu dari mereka. Untungnya, kapten pasukan datang dan mengakhiri kerusuhan itu dan langsung memecat Adi sebagai orang yang menjadi dalang dari kerusuhan tersebut. Pada malam harinya, terlihat dua orang satpam yang lagi berjaga malam. Di saat mereka sedang bercerita tentang seberapa mengerikannya pasukan Hyperion, tiba-tiba Adi ikut nimbrung percakapan mereka. Kebingungan, kedua satpam itu bertanya kenapa Adi masih memakai baju tugas dan membawa senjata karena seharusnya dia sudah dipecat. Tetapi Adi yang memang berdebah segera menghabisi kedua orang itu dan membuang mayat mereka. Adegan berpindah ke kakek Yono yang kelihatannya sedang mengatakan untuk menunjukkan dirinya pada seseorang. Dan kita baru mengetahui jika ternyata selama ini kakek Yono merupakan dewa Zeus yang sedang berbaur dengan manusia. Tidak hanya itu, perkataan untuk menunjukkan dirinya itu ternyata ditujukan pada Dewi Athena yang sedang berpura-pura menjadi tembok daerah setempat. Di sini kita juga akan mengetahui jika ternyata Zeus sudah bertahun-tahun berbaur sambil memantau perkembangan Theseus sebagai orang yang diyakini akan membawa perdamaian dan mengatakan pada Athena bahwa haram hukumnya bagi para kaum dewa untuk ikut campur urusan manusia dalam wujud dewa mereka. Masih pada malam yang sama, ternyata setelah Adi membunuh dua satpam barusan, Adi segera menuju kuil Cybele yang sudah dikuasai pasukan Hyperion dan meminta bertemu dengan Hyperion itu sendiri. Pada benteng ini, kita akan diperlihatkan salah satu pasukan elit Hyperion yang sedang membuat helm berbentuk kepala banteng. Semua pasukan yang selalu bertopeng dan ada sebuah patung sapi yang terbuat dari besi yang sedang dipanaskan yang nanti akan kita ketahui apa tujuannya. Tidak lama, Adi pun segera dibawa menuju hadapan Raja Hyperion. Adi yang merupakan seorang pengkhianat ingin untuk mengabdi pada Hyperion dengan memberikan kesetiaannya dan informasi sensitif terkait pasukan Yunani dan lokasi desa yang dapat Hyperion jadikan budak. Di tengah pembicaraan, Hyperion yang seakan tidak peduli dengan informasi yang Adi berikan malah membawa seorang pendeta muda yang ditangkap dari kuil Cybele. Ternyata satu-satunya informasi yang Hyperion inginkan adalah mengenai keberadaan peramal yang dapat mengetahui lokasi pasti dari busur Epirus. Namun karena ketaatannya, pendeta muda yang tidak boleh untuk membunuh siapapun dalam keadaan apapun termasuk dirinya sendiri tersebut malah memilih untuk memotong lidahnya. Bagaimanapun, Raja Hyperion tetap membawa pendeta itu untuk disiksa agar tetap mendapatkan informasi. Pembicaraan dengan Adi pun dilanjutkan. Normalnya, siapapun diperbolehkan untuk bergabung dengan pasukan Hyperion hanya dengan menerima luka pada wajah. Tetapi karena Adi adalah seorang pengkhianat bangsa, maka Hyperion menambahkan terms dan condition di mana Adi harus merelakan Johnny kecilnya. Pada pagi harinya, Theseus terlihat mencari kakek Yono untuk diajak mengungsi bersama. Bukannya menemukan kakek Yono, Theseus malah baru menyadari bahwa warga lain yang seharusnya baru berangkat pada hari itu telah diserang oleh pasukan Hyperion yang sudah tiba. Kemudian kita akan diperlihatkan pertarungan epik antara Theseus dan pasukan Hyperion untuk menyelamatkan ibunya. Ternyata Raja Hyperion lah yang memimpin langsung penyerangan desa Kolpos. Hyperion, sembari menggunakan helm anti-mainstreamnya, ingin membuat Theseus merasakan penderitaan dengan membiarkan tetap hidup sambil menyaksikan kematian ibunya dan membawa Theseus dibekerjakan sebagai budak di tambang garam yang tidak beryodium. Adegan berpindah lagi pada kayangan di mana dewa-dewi yang kasihan pada warga Yunani melakukan meeting untuk membantu mereka karena ulah Hyperion. Terdapat 5 dewa yang ingin ikut membantu warga Yunani yaitu Ares, Athena, Helios, Poseidon, dan Herakles. Namun Zeus melarang mereka untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun karena dia merasa bahwa tidak seharusnya dewa ikut campur dalam urusan manusia. Terlebih, Zeus juga memberi ultimatum di mana bila ada yang memberikan bantuan apapun secara langsung maka hukumannya adalah mati. Selang beberapa hari kemudian, diperlihatkan orang-orang yang telah ditangkap. Pendeta muda yang disiksa oleh Hyperion, Theseus, dan para peramal yang kemungkinan tertangkap setelah mendapat lokasi dari pendeta muda. Ketika mengambil air minum, Ani tanpa sengaja menyentuh kaki Theseus dan mendapat wangsit, di mana Theseus bersama Hyperion terlihat akrab sambil membawa busur Epirus, seorang mayat yang ditutupkan kafan dan datangnya ombak besar.
Ani kemudian mengatakan arti dari wangsitnya kepada Theseus yaitu untuk bertahan ketika langit bergemuruh. Tidak lama, Ani pun juga ikut minum bersama budak lainnya dan memberikan pesan pada mereka untuk ikut dalam pemberontakan pada malam hari. Malam pun tiba, dan ketiga orang lainnya menanyakan hasil wangsit yang diterima oleh Ani pada siang tadi. Dia mengatakan jika Theseus terus di sini, maka dia akan kehilangan harapan dan akan bergabung sebagai wakil Hyperion yang dimana akan menyebabkan kehancuran total bagi bangsa Yunani. Kemudian, rencana pemberontakan pun dimulai. Awalnya Ani dan 3 orang temannya mencoba untuk memancing penjaga lain agar mendekati mereka, dan dengan sigap mereka pun mengeluarkan pisau tersembunyi dan segera membunuh para penjaga tersebut. Para budak yang berada di luar pun juga ikut membantu, tetapi karena sudah ketahuan, maka mereka semua segera melarikan diri kecuali teman-teman Ani yang memilih tinggal di tempat untuk mengulur waktu. Setelah kabur dari pertambangan, mereka akhirnya bermalam pada bangunan yang terlihat sudah hancur yang berada di atas tebing laut. Di sini terjadi percakapan antara Ani dan Theseus, di mana Theseus menganggap bahwa kemampuan meramal Ani hanyalah sebuah kutukan dan semakin membenci para dewa karena membiarkan ibunya yang selalu beriman dibunuh. Fajar pun datang dan adegan berpindah ke kuil Cybele yang sudah menjadi benteng Hyperion dan terlihat banyak budak yang sedang menggali lubang cukup dalam di mana kemungkinan dalam upaya mencari busur Epirus. Pada benteng tersebut terlihat 3 orang teman Ani yang sudah babak belur dalam upaya pemberontakan semalam. Di sini Raja Hyperion menjadi marah karena baru mengetahui bahwa ketiga orang ini hanyalah peramal palsu dan memberikan perintah untuk mencari peramal asli yang kabur, yaitu Ani. Pada pagi yang sama, Theseus dan kelompok pelariannya pun terbangun karena melihat kapal dagang Hyperion yang datang. Di sini terjadi perdebatan antara Theseus dan Tommy untuk tujuan berlayar mereka. Terjadi sedikit perkelahian dan membuat Tommy untuk menuruti tujuan Theseus, yaitu kembali ke desa Kolpos untuk menguburkan ibunya dan kemudian menuju kuil Cybele. I'm taking that ship north to Hyperion's camp at the monastery. Setelah kapal dagang Hyperion bersandar sambil membawa belati, kelompok Theseus mengendap-endap untuk menyergap pasukan Hyperion untuk mengambil alih kapal, tetapi sayangnya mereka salah perkiraan dan malah terpojok. Tanpa mereka ketahui bahwa para dewa sedang mengawasi mereka dan Poseidon, si dewa laut, mencoba memberikan bantuan secara tidak langsung dengan terjun indah ke dalam laut yang dimana menciptakan gelombang tsunami. Sesuai harapan Poseidon, kelompok Theseus selamat dan pasukan Hyperion pun hilang tidak bersisa. Kembali pada benteng Hyperion, akhirnya Hyperion menerima laporan tentang kelompok Theseus yang mendapat bantuan dewa Poseidon. Hyperion kemudian menyiapkan pasukannya untuk pergi bersembunyi di desa Kolpos setelah mendapat info jika kelompok Theseus akan singgah di sana, serta menyiapkan perangkap pada lubang galian di kuil Cybele, sementara ia bersama pasukan besarnya menuju kota Tartarus. Nah, di scene ini Theseus pun akhirnya tiba di desa Kolpos dan segera membawa mayat ibunya untuk dimakamkan. Pada saat mengubur ibunya, tanpa sengaja Theseus menyentuh batu besar di dekat makam dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya yang ternyata adalah sebuah busur berwarna hitam. Entah mengetahui atau tidak, ia segera mencoba busur itu. Kesaktian busur ini adalah dapat mengeluarkan anak panah ajaib hanya dengan menarik senar dari busur itu. Tiba-tiba dari belakang, Theseus yang terkejut segera bersembunyi dan keluar dengan siaga untuk mencari tahu siapa yang melempar pisau dapur tadi. Dari belakang Theseus, keluarlah seseorang menggunakan helm yang terbuat dari kawat yang dibentuk seperti kepala banteng yang kita sebut saja Minotaur. Di sini terjadi pertarungan sengit antara Theseus dengan Minotaur yang hampir membuatnya mati. Untungnya Theseus berhasil mengambil pisau dapur yang sempat dilempar tadi dan melukai kaki si Minotaur, dan kemudian mengambil senjata orang itu dan memukulkannya ke bagian dada berkali-kali dan mengakhirinya dengan memenggal kepala Minotaur dan membawanya keluar. Tak lupa juga memungut busur Epirus. Di luar desa, kelompok Theseus yang berada cukup jauh dengan kuil tempat Theseus bertarung ternyata sudah dikepung oleh pasukan Hyperion lain yang bersembunyi. Akhirnya Theseus pun berhasil melakukan test drive dari busur Epirus dan membunuh pasukan Hyperion yang mengepungnya. Pada malamnya, Theseus telah siuman dari racun serangan Minotaur saat bertarung di kuil. Di sini akhirnya Ani menjadi lebih terbuka dengan Theseus serta mengatakan bahwa ini merupakan takdirnya untuk menemukan busur tersebut. Dan
Paginya, Theseus, Annie, pendeta muda, dan Tommy segera berangkat menuju kuil Cybele. Berpindah adegan, ternyata pasukan Hyperion sudah tiba dan mendirikan kemah di depan tembok besar yang menjaga kota Tartarus. Terlihat Adi dengan wajah yang cerah dan sangat sehat kembali membocorkan informasi soal pasukan kota Tartarus yang sangat sedikit dibandingkan pasukan Hyperion, serta memberikan spek dari benteng tersebut. Kemudian Raja Hyperion seakan mengetahui suatu rahasia juga menambahkan jika tembok itu tidak hanya untuk menjaga kota Tartarus tapi juga hal lain. Hari berganti malam. Kelompok Theseus yang baru tiba di kuil Cybele kebingungan karena melihat benteng yang kosong ditambah pada suara-suara aneh dari kejauhan. Pendeta muda yang seakan mengetahui sesuatu itu bergegas menuju ke bawah dan mencoba untuk menggulingkan sebuah patung sapi besi. Ada sesuatu di dalam patung tersebut yang ternyata adalah 3 orang teman Annie yang dimasukkan ke dalamnya dan dipanggang hidup-hidup. Pada mulut mereka terpasang pipa yang menyalurkan teriakan kesakitan sehingga menghasilkan suara aneh dari moncong patung besi yang membuat patung sapi itu seakan-akan hidup. Pendeta muda yang terlihat ini pun langsung gelap mata dan mengambil pedang dan menuju lubang di bawah kuil itu. Setibanya di dasar lubang, mereka langsung disergap, busur dibawa kabur oleh anjing dan pendeta pun terbunuh. Untungnya tidak lama datanglah dengan santainya Dewa Ares yang baru datang langsung membantai habis pasukan Hyperion berbekal palu sakti miliknya, tetapi Zeus yang mengetahui hal ini pun juga ikut turun. Athena yang begitu ketakutan langsung meminta maaf, tetapi seperti yang sudah dikatakan Zeus sebelumnya, dimana jika ada dewa yang membantu manusia maka hukumannya adalah mati. Zeus dengan sangat terpaksa kemudian mengeluarkan cambuk yang terbuat dari api dan mencambukkan ke Ares sehingga membuat Ares mati terbenam dalam tembok. Lalu sebelum kembali ke kayangan bersama Athena, Zeus mengatakan kepada Theseus jika mereka tidak akan lagi mendapat bantuan dan menyuruh Theseus pergi secepatnya ke kota Tartarus menggunakan kuda yang dibawa Athena. Satu hari kemudian, setelah mengendarai kuda tanpa beristirahat, akhirnya mereka sampai di kota Tartarus. Kedua kuda yang dikendarai oleh Theseus pun mati karena kelelahan. Kemudian, Theseus, Annie, dan Tommy yang sudah masuk dalam tembok Tartarus meminta untuk bertemu dengan Dewan Tertinggi untuk menyampaikan info tentang pasukan Hyperion dan tujuan sebenarnya. Sembari menunggu, Annie dan Tommy berjalan-jalan untuk melihat kota Tartarus dan seberapa kuat pertahanan mereka. Tetapi mereka menjadi pasrah ketika mengetahui jika ternyata kota tersebut tidak memiliki pertahanan lain selain tembok besar Tartarus serta pasukan yang hanya berjumlah 800 orang ditambah pasukan desa Kolpos yang mengungsi. Kembali ke kemah Hyperion, dia akhirnya mendapat kabar soal seorang kuli yang selalu mendapat bantuan dewa dan Adi pun diminta menghadap untuk menceritakan masa lalu Theseus. Dalam pembicaraan ini, Hyperion merasa jika Theseus merupakan orang yang senasib dengannya dan ingin merekrutnya. Pada waktu yang bersamaan, Theseus pun bertemu dengan Dewan Tertinggi yang kita sebut saja Rizky. Di sini Theseus mengatakan jika Raja Hyperion telah mendapatkan busur Epirus dan akan segera memulai penyerangan. Tetapi Dewan Rizky menganggap semua informasi Theseus hanyalah cerita khayalan dan tetap bersikeras untuk bernegosiasi dengan Hyperion. A Heraclean envoy approaches. Malam pun tiba dan perwakilan dari kerajaan Hyperion datang. Seluruh pasukan disiapkan di depan pintu masuk tembok untuk bersiaga. Perwakilan Hyperion tersebut ternyata memang datang dengan damai dan meminta seseorang bernama Theseus sebagai perwakilan dari kota Tartarus untuk bertemu dengannya. Saya singkatkan saja, ternyata perwakilan Hyperion itu adalah Raja Hyperion itu sendiri yang menyamar untuk menemui Theseus, dan dia mencoba untuk merekrutnya sebagai tangan kanan. Namun Theseus yang masih ngambek atas kematian ibunya tentu langsung menolak tawaran itu mentah-mentah. Serta ketika dia mencoba menebas kepala Hyperion, ternyata di bagian belakang para pasukan pemanah Hyperion sudah bersiaga untuk melempas anak panah. Akhirnya Theseus pun harus mundur dan menutup gerbang tersebut. Paginya, setelah kedua pihak selesai bersiap dan membentuk formasi, Hyperion terlihat maju ke depan dan menarik busur Epirus yang kemudian dilepaskan ke arah gerbang utama tembok tersebut. Tembok pun hancur dalam satu serangan tersebut bersama dengan semua komandan yang sedang mengintip keadaan lewat jendela. Pasukan lain yang melihat itu langsung mundur karena takut dan berniat untuk menyerah.
Tetapi Theseus mengambil alih keadaan dan memompa semangat para pasukan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan demi melindungi kota Tartarus. Di sini kita akan melihat kembali pertarungan epik ala 300. Di tengah pertempuran, Raja Hyperion naik ke bagian atas tembok dan bertemu dengan Dewan Rizki yang dimana masih mencoba untuk bernegosiasi dan langsung memenggalnya. Hyperion kemudian menembakkan busurnya ke kuil yang berada di atas yang ternyata merupakan pintu masuk dari penjara Gunung Tartarus. Theseus yang menyadari tujuan Hyperion pun segera menyusulnya, namun Theseus sedikit terlambat karena Hyperion telah berhasil menghancurkan penjara para Titan dan membebaskan mereka. Dampak dari hancurnya penjara itu pun juga mengenai Theseus dan Adi. Meskipun Adi berhasil mengambil busur tersebut, sayangnya kakinya telah patah dan terkepung oleh para Titan yang sudah bebas. Mengetahui nasibnya, Adi mencoba mengulur waktu agar Theseus dapat kabur dari tempat itu. Tak lama setelah Adi mati, para dewa pun datang dan mulai melawan para Titan yang telah bebas. Pertarungan dan kecepatan dewa pun terjadi. Theseus yang mencoba keluar melalui kuil yang dijebol, tiba-tiba diserang oleh Hyperion. Untungnya dia dapat melawan balik. Kembali ke pertarungan para dewa, mereka mulai tumbang satu persatu dikarenakan jumlah para Titan yang tidak ada habisnya, ditambah kekuatan Titan yang hampir sama kuatnya dengan mereka. Setelah pertarungan sengit yang cukup panjang pada kedua pihak dewa dan para Titan serta Theseus dan Hyperion, akhirnya Dewa Zeus yang melihat tidak ada harapan menang memutuskan untuk menghancurkan pilar gunung tersebut dengan tujuan mengubur para Titan secara bersamaan dengan 3 dewa lainnya yang telah gugur. Sesaat sebelum hancurnya Gunung Tartarus, Theseus berhasil memenangkan pertarungan dan membunuh Hyperion dengan menusukkan pisau ke lehernya. Setelah menghancurkan pilar tersebut, seketika gunung pun longsor dan menimbun para pasukan Hyperion yang berada di bawah. Sebelum tertimbun, Zeus pun membawa Athena yang sekar bersama dengan Theseus yang sudah tidak bisa bergerak. Bersamaan dengan ini, perang pun berakhir. Beberapa tahun pun berlalu. Di sini kita akan diperlihatkan kisah perjuangan Theseus yang diabadikan pada sebuah mural di desanya. Serta anak Theseus dan Ani yang bernama Inyong mewarisi kemampuan meramal ibunya ini juga terlihat ditemani oleh Zeus dalam wujud manusianya dan mengatakan jika dia juga akan memiliki takdir yang sama dengan ayahnya. Kemudian film pun diakhiri dengan diperlihatkannya perang antara dewa dan Titan yang tak terhitung jumlahnya di atas kayangan, serta Theseus yang sudah diangkat menjadi dewa. Dan film pun usai. Wow sekali. Moral dalam cerita ini gue rasa sudah cukup jelas ya, dimana bantulah siapapun yang membutuhkan meskipun itu bukan orang yang kamu kenal, serta jangan gentar pada situasi seburuk apapun karena bantuan akan selalu tiba tepat pada waktunya. Yo wes, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar mengetahui film anti mainstream yang akan kita tonton selanjutnya. Ciao ciao.